Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memberikan kesempatan kening kita untuk sujud pada penghujung bulan Ramadan ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat subuh dengan bacaan surah Sajadah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Surah itu pada hari Jumat, dan dilanjutkan lagi dengan mendengarkan hikmah. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada suatu yang menyakitkan bagi seorang kekasih sama kekasihnya kecuali berpisah. Ketika berpisah dengan kekasih itu, terkadang menggores hati dan terkadang dapat meneteskan daripada air mata. Bagaimana dengan perpisahan orang-orang yang beriman? Dengan suatu bulan, 1 tahun mereka merindukannya. Ternyata saat ini kita sudah masuk di penghujung Ramadan. Tidak lama lagi kekasih ini akan meninggalkan kita. Ramadan pasti akan datang. Tapi apakah kita menemui daripada Ramadan? Ramadan, bulan yang tidak akan kita temui dalam kelipatan kebaikan yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka orang yang beriman ketika terucap dari lidahnya, Al-wada ya syahrul Ramadan, selamat jalan wahai bulan Ramadan. Al-wada ya syahrul maghfirah, selamat jalan wahai bulan pengampunan. Al-wada ya syahrul rahmah, selamat jalan wahai bulan yang penuh dengan rahmat-Nya Allah. Al-wada ya syahrul hidayah, selamat jalan wahai bulan yang di dalamnya penuh dengan petunjuk-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan wahai bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah buka daripada pintu surga. Selamat jalan wahai bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah menutup daripada pintu api neraka. Selamat jalan wahai bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah membelenggu daripada syaitan. Selamat jalan wahai bulan Ramadan, yang mana Allah berikan satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa kata Nabi Muhammad yang terhalang kebaikan pada saat Lailatul Qadar, maka ia adalah tergolong orang yang terhalang. Maka betapa kerinduan luar biasa. Bulan inilah kesempatan kita untuk merenung berapa banyak dosa kita kepada Allah, berapa banyak kesalahan kita kepada Allah. Keistimewaan kita adalah Allah itu menutup aib kita. Allah tutup.
itu. Maka kalau andai kata ada orang ingin mencari teman yang tidak punya aib, tinggal dia masuk ke hutan, tinggal suaranya, tidak bakal ketemu. Karena syair Arab sudah dikatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari saudara tak punya aib, maka dia tak akan pernah punya saudara. Saya ada aibnya. Bapak Hasan Basri, Bapak kita ada aibnya. Ayah anda ada. Giliran dia babu banyak tu. Tega. Semua orang ni pasti punya aib. Cuma Allah nutupi. Sattarul uyub, yang maha menutupi aib-aib hambanya. Maka kita diperintahkan untuk istighfar. Kita banyak istighfar. Kita banyaklah berzikir kepada Allah. Berikan makan, beri sedekah sendi-sendi kita ni. Dalam diri kita ni ada 360 sendi, dan itu harus diberi sedekah. Kalau sedekahkan dengan duit satu sendi 1,000, berarti 360,000. Selam kita, dari mana duitnya? Ternyata diberikan solusi oleh Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Inna kulla tasbihatin sadaqah. Ucapan subhanallah sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan Allahu Akbar sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Lihat ada duri yang di tepi jalan membahayakan orang lain, kita singkirkan, sedekah. Betapa adilnya Islam itu. Ada seseorang orang miskin dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Mereka datang mengadu kepada Nabi Muhammad. Dhahaba ahlul duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi futuri amwalihim. Ya Rasulullah, orang kaya itu enak ya. Kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa memperbanyak amal dengan menyedekahkan harta mereka. Sedangkan kami, kata orang miskin itu. Maka bagaimana solusi diberi Nabi Muhammad? Bacalah zikir tadi itu, sedekah. Orang miskin banyakkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan zikir. Itu sebagai sedekah kita. Ya. Tapi jangan begitu mendengarkan hadis ini lalu bapak ibu musyawarah di rumah. Wahai istriku, mulai saat ini duit kita simpan rapat-rapat. Jangan lagi kita bersedekah. Apa pula Syekh Anas bilang, pokoknya pakai zikir tu cukup dah untuk bersedekah. Maka kau rajin zikir, bapak pun rajin zikir. Allah, ini namanya kedekut. Ini namanya bakhil. Kalau bahasa Bugis tu sikit. Ya macam bahasa Bugis. Kalau bahasa Madura tu cerek. Kalau bahasa Jawa tu medit. Kalau bahasa Melayu tu masin. Kalau bahasa Manas tu garam tugu. Lengkap dah. Ya. Maka sedekah lain. Kalau orang miskin dengan zikirnya, artinya apa? Memberi sendi kita ini pun ternyata dibalik daripada zikir itu dapat memperbaiki dan menghubungkan atau kita memberikan sedekah yang ada pada sendi kita. Begitu juga dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Mau astaghfirullah, astaghfirullah, mau ditambah astaghfirullahalazim, silakan.
Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Ya. Kenapa? Karena kita ini sebagai makhluk yang tidak pernah lepas daripada dosa. Sehingga kalau kita ngaku diri kita soleh itu salah. Tapi kalau kita ngaku diri kita ini salah, soleh kita. Karena kita banyak kekurangan, maka minta ampunlah dengan segala kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Sebesar apapun dosa seorang hamba, pasti akan diampunkan oleh Allah jika mereka kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menyesali segala kesalahan dosa yang mereka lakukan kepada Allah, atau mungkin meneteskan air mata mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan, berharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mungkin tak seberapa. Ada suatu kisah. Ini terjadi kisah nyata pada saat dan pada zaman Imam Hasan Basri. Imam, apa ketawa? Ini bujur ni. Kan kita mula-mula. Ini kan Pak Bob. Yang saya sebut Pak Hasan Basri. Jadi Imam Hasan Basri ini, ketika beliau sedang majlis, datang, subhanallah, satu orang namanya Utbah Ibnul Ulam. Utbah Ibnul Ulam ni Bapak Ibu, tidak ada satu pun maksiat kecuali pernah dicicipinya. Datang kepada Imam Hasan Basri. Beliau wafat tahun 110 Hijriah, pendiri mazhab pertama. Lalu di saat itu Imam Hasan Basri sedang mengajar, maka kemudian menyebutkan, tidakkah seorang itu takut akan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai sang pemuda itu duduk. Di saat dia pun duduk, mulai masuk ke dalam hatinya apa yang diucapkan oleh Imam Hasan Basri. Timbul rasa penyesalan bagi dirinya akan segala dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua dosa pernah. Lalu nanya, wahai Imam, ya, tidak ada satu pun maksiat kecuali pernah saya lakukan. Kalau saya bertobat, apakah Allah menerima tobat saya? Kata Imam Hasan Basri, maghfiratullah awsa' min dzunubik. Pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa ente. Pingsan dia langsung jatuh. Setelah itu nanya lagi, bangun dari pingsannya, wahai Imam, saya ini seorang pendosa, tidak ada satu pun kecuali pernah saya lakukan, wahai Imam. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah Allah mengampunkan dosa saya, wahai Imam? Kata Imam Hasan Basri, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang berlebihan dengan diri mereka sendiri, dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Allah pasti menerima taubat kita. Pingsan lagi ini orang. Begitu bangun sadar lagi sampai yang ketiga nanya, wahai imam, saya ini seorang pendosa dan saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah menerima taubat saya? Allah telah menjawab dalam hadisul qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian salah di waktu siang maupun malam, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Maka berapa banyak dosanya? Banyak sekali. Kita berapa banyak dosa kita, Bapak Ibu sekalian? Dosa kita mungkin dengan teganya memasukkan dalam mulut anak kita dengan uang yang haram. Dosa kita kepada kedua orang tua kita yang tiada hentinya. Lidah ini mungkin pernah membentaknya, dari lidah ini mungkin pernah menusuk hatinya. Berapa banyak dosa kita kepada ayah kita, padahal dengan perjuangan mereka yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, yang tanpa berpikir dengan terik panasnya matahari demi keberhasilan daripada anaknya. Seorang ayah yang tidak pernah berpikir akan sakitnya demi sehat daripada anaknya. Seorang ayah yang dia akan hadapi meskipun maut di depannya. Terima kasihlah dengan para ayah yang masih hidup, bahagiakan mereka. Ketahuilah, suatu saat jika ayah kita marah, dia bukan marah, tapi dia lagi meluapkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Belum lagi Allah berikan perjuangan mereka. Saya pernah Bapak Ibu balik ceramah dari Sambas sampai di daerah Sungai Raya gitu. Depan mata saya orang tabrakan meninggal. Saya tak kenal orang itu, saya tak nangis. Tapi begitu saya lihat paku yang ada pada gerobak dia, saat itu saya nangis. Karena masih muda. Pasti si anaknya berpesan, ya kalau balik beli ini dan itu. Apakah seorang ayah itu berpikir bahaya yang akan dirasakan? Tidak. Itulah demi seorang anak. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang anak yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa aduannya? Aduannya adalah memiliki orang tua yang senang mengambil barang yang ada di rumahnya. Lalu setelah itu dikatakan oleh Nabi, betul kan? Betul ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya dahulu saya kuat, saya berikan dia harta, dan sekarang saya lemah. Salahkah saya mengambil dari bagian hartanya? Maka keluar hadis, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tua. Kemudian kita pernah hidup bersama seorang wanita. Wanita yang tidak pernah merasakan tidur dalam keadaan nyenyak demi nyenyaknya kita. Seorang wanita yang mungkin di saat kita dalam keadaan tidur, di malam hari dia pun terbangun bermunajat minta untuk anaknya. Itulah seorang ibu. Wahai jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang akan berpisah ini, niatkan dalam hati kita, ya Allah, kirimkan kebaikannya kepada orang tua saya, ya Allah. Andaikan mereka sudah meninggal dunia, kirimkan. Berikan rahmat dalam kubur mereka, ya Allah. Jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Berapa banyak kesalahan kita dengan mereka. Maka Ramadan inilah solusinya. Ramadan ini solusinya. Karena Allah berikan, siapa saja seorang hamba yang datang kepada Allah, ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampunkan dosanya. Maka subhanallah, seorang yang hadir dalam majlis Imam Hasan Basri tadi,
langsung beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tobat, dia lalu berkata dengan 3 hal doanya, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi. Ya Allah, jika kau menerima tobatku dan engkau ampunkan dosaku, ya Allah, fa akrimni bil ilmi wal hifzi wal fahmi. Muliakan aku dengan ilmu, muliakan aku dengan hafalan, muliakan aku dengan kepahaman. Maka dalam riwayat, ini orang tidak pernah duduk di dalam satu majlis kecuali ilmu itu semuanya sudah dihafalnya. Allah berikan. Kemudian yang kedua, dia doa, ya Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi. Kalau engkau mengampunkan dosaku dan menerima daripada taubatku, fa akrimni bi husnis shaut. Berikan saya suara yang bagus. Tujuannya setiap orang yang mendengar suaranya mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, kalau wa min haitsu la ahtasib, kalau engkau memang terima taubatku dan engkau mengampunkan dosaku, berikan aku rezeki yang tidak terkira. Maka dalam riwayat, 3 ini semua didapatinya oleh Utbah Ibnul Ghulam ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, itulah jalan untuk kita mencari. Jangan pernah kita malu untuk memperbaiki diri kita karena kekurangan kita, sementara Allah saja ingin untuk senantiasa mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Ya, inilah bulan Ramadan. Maka begitu pisah dengan Ramadan, al-wada' ya syahr Ramadan, sakit batin kita tuh. Sama jalan wahai bulan Ramadan. Kalau orang yang tak ada kesan dengan Ramadannya, biasa ada. Biasa. Ya, Masya Allah, tarawih pun tak dipikir. Kalau di masjid sini tak ada lah. Masjid-masjid kota tu Masya Allah, di teras-teras tu sampai disiapkan dia karpet. Dia pun nyewa tenda supaya jemaah bisa solat. Tapi herannya dia jual tenda tu cuma 10 hari ya. Ngapa pula tak sampai sebulan Pak? Orang tarawih itu sebulan. Biasanya di atas 10 hari jemaahnya mengalami kemajuan. Siapa yang maju ke depan makin berat, ya. Maka Allah berikan kita ini di penghujung hanya bagi orang-orang yang meresapi, sehingga mereka selalu rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka ingin ditemukan oleh Allah pada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu berapa Bapak Ibu? 83 tahun 4 bulan. Malam 1000 bulan satu ibadah. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas malaikat tahun ini agak bingung. Mau dihitung ganjil Muhammadiyah, sian pula NU. Mau dihitung ganjil NU, sian pula Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini kan genap nih. Kalau kita kan tadi malam ganjil. Karena kalau nengok tanda-tanda itu tadi malam nampak. Jadi kita jangan gak mandai-mandai. Yang banyak sekarang ni suka mandai-mandai. Mulai begitu dah 10 hari terakhir dia bilang, anak kalau lihat Lailatul Qadar itu terjadi pada malam malam ke-21. Yang satu lagi doa malam 23. Malam 23 tu lain khasnya. Dia punya yang satu lagi enggak malam 25. Yang satu lagi malam 27. Wah, mulai saya tengok suasananya begitu tenang, apa semuanya begitu nyaman. Saya yakin Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Enti malam 27 kemana? Saya tu menghasilkan Lailatul Qadar karena saya ngembun, main book dan main gamelan. Apa tahu? Masih ada pula lampu.
alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengulangi dengan kata Lailatul Qadar? Pengulangan itu memiliki suatu makna. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kata berulang itu pemborosan kata. Tapi kalau bahasa Al-Quran beda. Inna anzalnahu fi lailatin, satu kali. Wa ma adraka ma lailatun, dua kali. Lailatun, tiga kali. Tiga kali diulangi oleh Allah. Ini apa? Karena begitu dahsyat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar itu. Luar biasa. Sehingga kata Allah, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun. Ruh di sini malaikat Jibril. Jadi jangan nafsirkan pakai akal. Ada orang nafsirkan tanazzalul malaikatu ruh, malaikat pun turun, kemudian diikutkan roh orang yang telah meninggal dunia. Itu semuanya bangkit pada saat Lailatul Qadar. Baik-baiklah. Ini nafsirkan pakai akal nama ini. Dalam tafsir, roh itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setelah wafat Nabi Muhammad, dia pensiun. Lalu kapan malaikat Jibril itu turun? Di saat Lailatul Qadar. Allah berikan Lailatul Qadar. Maka malaikat pun mantau. Kalau seandainya benar dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah, dicatat oleh malaikat. Ya, oh di malam itu dia bersedekah, dicatat. Berarti satu sama dengan beribadah kita 83 tahun 4 bulan. Itu Lailatul Qadar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sisanya kan masih ada ni. Ya, 29. Tapi jangan kita pilih 29-nya. Dari 28 tu dah kita pilih mah. Ya. Walaupun tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada, cuma ditakutkan kita yang tidak punya kapasitas itu lalu nebak-nebak pula. Ya. Allah berikan ni Lailatul Qadar itu dengan tanda yang begitu luar biasa, sehingga manusia itu merasakan di balik Lailatul Qadar itu ada kemuliaan yang Allah berikan. Bagaimana tidak mulia? Dijelaskan oleh Imam Ibn Abi Hatim, Rasulullah itu pernah sedih. Kenapa? Mengatakan kepada sahabatnya, sahabatnya, sesungguhnya orang-orang Bani Israel berjuang selama 1000 bulan. Kenapa 1000 bulan? Orang-orang Bani Israel berjuang 1000 bulan, ya. Kemudian beribadah mereka 1000 bulan karena umur mereka itu panjang. Sedangkan umur kita ini berkisar 50-60 tahun, atau tingginya 70 tahun lah. Mau cari umur 70 lebih itu dah jarang. Tapi jangan habis saya jelaskan itu menong pula. Takut yang ada umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari mulai itu menong dia. Jangan habis kali ini, jangan. Ya, Allah berikan semuanya itu. Allah berikan. Maka orang Bani Israel, kalau mereka berjuang di jalan Allah, ya, sampai 1000 bulan, wajar umur mereka tua, panjang, ratusan tahun. Kalau kita kan umur pendek, maka Allah menggembirakan Nabi Muhammad dan umat-umatnya dengan diturunkan Lailatul Qadar. Itu cara Allah menggembirakan Nabi Muhammad, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kejar terus. Jangan pernah kita bosan, apalagi dalam berapa hari ini kita akan menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan. Cepatnya waktu ini sudah tidak terasa, Pak, ya. Baru gak ada ya. Baru gaji udah lagi dah. Semua waktu. Sehingga nanti tanda hari kiamat tu nanti 1 bulan tu ada gajian, mau dah? Yang mau silakan. Saya sih minta meninggal dulu ya lah. Sebulan jadi 1 hari.
Itu makin cepat itu nanti, makin cepat. Sekarang ni dah mulai terasa perasaan baru ya kita ni. Puasa Ramadan, sekarang kita dah sampai 27 Ramadan. Muhammadiyah 28 Ramadan. Udah di penghujung dekat ni. Jangan kita abaikan, jangan kita kosongkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat ini, ya. Banyak-banyak kita minta, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan. Siapa yang mau minta pada saat Lailatul Qadar, jangan pernah bosan minta kepada Allah. Jangan pernah bosan. Doa kita pasti diterima oleh Allah. Tapi Ustaz, saya dah doa belum tak diterima. Bukan Allah tu tak mau nerima, tapi Allah simpan dulu. Nanti ada saatnya Allah tu turunkan. Ada orang awal tak ada berduit, sekali dia punya berduit, lagak luar biasa. Ada tak? Apa tu? Ya kan? Ada orang hidupnya miskin, tiba-tiba kaya, mulai dia lalai. Maka ketika Allah tak ngabulkan doa kita, tunggu dulu, ada saatnya Allah kabulkan. Ada saatnya. Suatu saat Imam, bukan asal sedikit, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, Imam Ahmad bin Hanbal tu hafal 1 juta hadis. Itu gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Jadi kalau orang tak faham sejarah tu, dia bilang, saya pernah tengok di Facebook tu, ikutilah Imam Bukhari. Imam Syafi'i yang ambil hadis Imam Bukhari. Bila pula? Imam Syafi'i punya murid Imam Hanbali. Imam Hanbali punya murid Imam Bukhari. Lalu bila Imam Syafi'i ambil ilmu dia? Waktu itu para perawi hadis itu belum muncul, Bapak Ibu sekalian. Lalu para imam mazhab itu bagaimana? Mereka meriwayatkan hadis dengan sendiri. Sehingga kita baca dalam hadis ada rawahu Syafi'i misalnya, berarti dari Imam Syafi'i. Ini riwayat itu kita melihat, ya, para imam mazhab dapat riwayat lagi. Maka di sinilah, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad bin Hanbal ni keluar dari rumah tak tahu mau tuju ke mana. Sampai kemudian beliau pun, karena masuk di suatu daerah beliau yang tidak dikenal, beliau pun mulai baring di teras masjid kena usir. Imam Ahmad bin Hanbal ni biasa mah. Saya pernah, ya, waktu saya ceramah di Ngabang, waktu itu musim orang-orang yang pencegatan tu. Maka saya waktu itu pakai lepis, pakai baju kaos. Nanti pakai gini kena sikat pula. Saya pun pergi sampai ke Ngabang. Subhanallah, saya singgah ke masjid. Maksud saya tu rempah sebentar, istirahatkan mata sebentar. Tahu-tahu Bapak Ibu kena usir orang. Sampai sekarang masih ingat si muka. Dengar apa? Kena usir. Dah. Saya bilang kawan-kawan, tak apa-apa, kita tenang aja. Dah. Subhanallah, begitu paginya saya ceramah, orang yang usir saya ketemu. Tengok saya dah pakai gamis. Itu orang tu jangan tak bersujud dia kali di kaki. Ampun Ustaz, maaf. Tak apa-apa, Bapak bagus. Cuma kalau lain kali Bapak usir saya mempakal apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal namanya udah dikenal orang, cuma orangnya banyak tak tahu. Gitu lah. Ada nama dikenal orang, tapi orangnya tak tahu. Saya biasa, orang ceritakan saya yang duduk sini ni. Dia cerita kan, dah ya orang ni, ya biasa. Padahal saya ni ada sebelah. Ya. Saya ada sebelah. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal, cuba tengok Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau tu ngaku bahawa waktu diusir, ente tahu tak saya ni Imam Ahmad bin Hanbal, pasti orang tu tak
jadi ngusir. Justru senang. Di sinilah ditakutkan kita nyebut siapa kita, syaitan pun masuk lalu sombong. Maka biar. Oleh sebab itu saya tidak nyebut nama saya setelah kena usir dengan abang tu, karena saya teringat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak saya sebut tak. Nanti tahu tak siapa namanya? Mulailah tu lagak sikit. Maka di sinilah Imam Ahmad bin Hanbal pada saat solat beliau istirahat ternyata kena usir. Imam Ahmad bin Hanbal nengok ada seorang penjual roti yang begitu luar biasa. Doanya lama. Dia buat roti tak pernah putus zikir kepada Allah. Kata pemuda ini, wahai bapa, ya, tolong bapak kalau memang mau silakan di kios saya. Saya ada sedikit roti, ada air, bapak istirahat saja di situ. Pergilah Imam Ahmad bin Hanbal ini. Tapi heran Imam Hanbal ini tengok, ini orang ni sambil buat roti sambil zikir, sambil buat roti sambil zikir. Maka kemudian setelah itu Imam Ahmad nanya, wahai pemuda, ya, kiranya ada tak doa engkau yang belum dikabulkan oleh Allah? Pemuda itu bilang, semua doa saya dikabulkan oleh Allah, kecuali satu yang belum. Apa? Udah berpuluh tahun saya berdoa, saya mendengar ada seseorang yang alim yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, dan saya pengen benar untuk ketemu dengan beliau. Maka saya tiap hari berdoa. Padahal yang dihadap itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal, pantaslah beliau ni keluar rumah tak tahu mau tuju ke mana. Ternyata Allah tu lagi ngabulkan doa seseorang, Pak. Itu kita kan biasa ni, ya. Kita begitu lupa, ya. Semua berkali lupa bawa duit, jamin orang makan. Duit dah tak ada, doa ya Allah, mudah-mudahanlah ada orang kenal bayaran. Ya Allah, terus tiba-tiba memang betul datang orang. Begitu saya mau bayar berapa, udah semuanya udah dibayar, udah. Yang mana orang bayarnya? Ada tadi, dah pergi dah. Masya Allah, saya. Berarti Allah tu lagi ngabulkan doa kita. Kadang kita ni apa, keluar rumah tak tahu kita tujuan mau ke mana tu. Tiba-tiba pergi ke rumah seorang, ya Allah, baru gak anak ni mau cari ente bang. Sering tak macam tu? Tu Allah yang ngabulkan doa tu. Maka jangan pernah kita bosan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau Allah mengabulkan doa itu tak susah. Inilah bulan Ramadan, kesempatan kita banyak doa. Hikmah Ramadan makin digali tak akan habis. Banyak hikmah. Kasih sayang kita bisa muncul pada bulan Ramadan, sehingga kita tidak lagi berbuat jahat kepada orang lain, ya. Karena kita kalau sadar, kejahatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi subhanallah, ada satu cerita. Ini penjual roti juga. Dia punya anak hilang. Ya. Kemudian dia ingat sedekah ini pasti membuka jalan supaya dia ketemu dengan anak. Dia pun sedekah roti. Di saat sedekah roti, dia pun maka roti itu diambil oleh seseorang. Kemudian orang itu pun mengucapkan, sesungguhnya kebaikan engkau akan kembali kepada dirimu, kejahatan akan kembali kepada dirimu. Dah lari lagi dia. Besok lagi itu, sampai geram yang tukang buat roti. Makasih tak ada yang dihubungkan, mudah-mudahan kebaikan akan kembali kepada engkau, keburukan akan kembali kepada engkau. Cuma gitu ya. Lalu subhanallah, hari ketiga dia buatlah roti itu racun. Dia buat racun. Lalu setelah itu dia berpikir, ya Allah, kau berikan hamba kekuatan. Kau berikan hamba kekuatan. Sudah untuk bersedekah berapa hari,
Apa karena satu hari ini luntur segala kebaikan? Tidak. Maka kemudian subhanallah, tidak lama ada yang gedor rumahnya. Hari ketiga itu, setelah dilihat anaknya. Nah, ya Allah ma, kalau andai kata orang tidak bantu saya ma, mungkin saya akan meninggal dunia ma. Siapa orang yang bantu? Ternyata orang yang minta-minta. Di saat hari ketiga, dia pun berikan makanan itu kepada orang yang dalam keadaan lemah itu. Pada saat itu baru ibu bersyukur. Coba kalau hari ketiga tadi dimasukkan racun, kira-kira siapa yang mati? Anak seorang. Inilah maksudnya, kebaikan itu akan balik kepada diri kita seorang, keburukan akan balik kepada diri kita sendiri. Maka bulan Ramadan ini raihlah selalu kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perpisahan Ramadan Allah temukan kembali kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah rahmati kubur mereka. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya. Ya Rahman dunia wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin lidah saya nyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah karena Pak Bob ni Masya Allah maksa saya terus untuk taklim, maka taklim saya itu malam Rabu tapi tidak bisa setiap hari Selasa. Nanti kita akan belajar mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya, sehingga timbul rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat ya. Allahumma shalli ala Muhammad.